Selamat Kasih. malam Bapak Ibu semua. Selamat Shalom, malam, shalom. salam sehat ya. Kita jumpa kembali. Saya sudah dikasih co-host, Bu Ros. Sudah ya, Pak Sudah Loki ya. sudah. Iya, iya. Saya share screen ya. Iya, baik. Apakah ada yang muncul? Ada mahkota duri. Iya. Kita bersama-sama malam ini untuk merenungkan mahkota duri ini. Mahkota duri ini bahasa Latinnya Sisyphus spinacristi. Spinacristi ini duri Yesus sebetulnya. Dari jenis tumbuhan Sisyphus. Aslinya seperti apa Bapak Ibu? Seperti ini. Pohonnya seperti ini. Pohonnya seperti ini. Ada buahnya begini. Nah, inilah yang dipotong tiga tangkai, dirajut, dianyam untuk menjadi mahkota Yesus. Dan ternyata itu diikat oleh rumput. Nanti kita lihat ya, ada bahasa Latinnya juga itu. Jadi ini batangnya. Ini saat ini mahkota duri Yesus yang dibeli oleh Louis ke-9 dari Prancis ya, dari namanya Baudouin II, sekarang disimpan di Notre Dame de Paris, di museum di sana. Ranting berduri Sisyphus itu diikat dengan rerumputan yang namanya Juncus balticus gitu ya. Seperti tikus gitu. Diikat gitu. Mungkin supaya enggak lepas, mungkin ya demikian. Bapak Ibu, kita semua tahu Yesus itu dianiaya. Dari Taman Getsemani dia sudah menderita pada waktu berdoa dengan Bapa, terus menyerahkan diri kepada, bukan ditangkap ya, tapi menyerahkan diri kepada Yudas, diikat, dipukul oleh prajurit sampai jatuh ke Sungai Kidron. Padahal dalam keadaan terikat ya. Kemudian kita semua tahu diludahi dan macam-macam. Dicambuk punggung, dicambuk bagian depan, angin betul-betul telanjang bulat, dimahkotai duri, waktu dicambuk dagingnya itu tercapit, robek. Ada yang nempel di bekas cambuknya. Cambuknya itu satu begini terus bercabang tiga. Ya, flagrum taxilatum. Itu jahat itu. Jahat sekali deh pokoknya. Sampai tulang-tulangnya pun kelihatan. Terus berikutnya disiksa lagi, sambil dipukulin terus, ditendangin, diolok-olok, akhirnya disalib. Disalib pun ditarik dulu tangannya dan kakinya, tangan kiri dan kaki kanan, sampai lepas sendi-sendinya. Waduh, sakitnya seperti apa? Karena nggak pas pakunya itu, lubang paku yang sudah disiapin di kayu itu nggak pas dengan tangannya gitu. Salah ngukurnya, matematikanya keliru. Jadi karena mereka nggak mau capek buat lubang baru, tangannya yang ditarik. Kemudian dipaku ya, kakinya ditumpuk dipaku. Pakunya panjang sekali, kurang lebih 27 cm. Nah, dari semua penderitaan itu Bapak Ibu, coba kita tebak-tebak ya. Yang paling menyakitkan yang mana Bapak Ibu? Mohon pendapatnya. Kan banyak nih rangkaiannya. Yang paling membuat Yesus menderita yang mana? Mahkota Silakan. duri. Mahkota Karena duri dari berikutnya. awal. Dari awal ya, setelah dicambuk itu. Oh Itu ya, setelah di dicambuk. daerah. Ya, Di ya. mahkota ya. Nah, oke, yang lain lagi, saya minta dua pendapat lagi. Apa yang paling menyakiti Yesus? Hukuman apa? Dipaku, ya. Tangan kanan, tangan kiri, dan kakinya ditumpuk ya Bapak Ibu ya. Oke, satu lagi. Penderitaan batin. Penderitaan batin. Ya, Pak Thomas. Ditusuk, Hianatin. Dikhianatin. ditusuk dengan tombak. Ditusuk dengan tombak setelah
meninggal, Ya. sudah wafat ya. Ya. Jadi dia nggak berasa mungkin ya. Kalau Bu Hilda katakan di ini ya, penelitian batin karena dia meneteskan keringat darah. Kita nanti akan tahu Bapak Ibu, jawabannya yang benar yang mana. Kita lanjutkan ya. Sungguh kita bersyukur Tuhan itu memakai Santa Faustina untuk memberikan kepada kita suatu pemahaman untuk bisa lebih menghayati penderitaan dia. Pada waktu, terutama digunakan pada waktu merenungkan kisah sengsaranya di jam kerahiman pukul 3. Jadi yang sangat berjasa ini di mata saya, Faustina dan Santa Beata Emmerich ya. Karena itu memberikan detail yang sangat kaya. Jadi lebih mudah kita berimajinasi, tidak menerka-nerka. Karena kitab suci kan terbatas. Oke, kita lanjutkan. Ya, silahkan mohon bantuan salah satu baca. Kurang besar nggak ini huruf-hurufnya ini? Cukup deh, Besar, Pak. baca ya. Ya, Thomas DHF, boleh. DHF 408. Mungkin Pak Loki bisa di full screen ya, biar lebih. Baik. Keluar nggak ya? Belum. Si kecil. Tapi saya baca. Apabila aku membenamkan diri dalam sengsara Tuhan, dalam adorasi, seringkali aku melihat Tuhan Yesus seperti ini. Sesudah didera oleh para algojo, Tuhan dibawa ke tempat lain. Mereka menanggalkan pakaiannya yang sudah melekat pada luka-lukanya. Begitu mereka menanggalkannya, luka-luka itu terbuka kembali. Kemudian mereka mengenakan padanya mantel merah yang kotor dan compang-camping menutupi luka-luka segar itu. Pada beberapa bagian, mantel itu hampir tidak mencapai lutut Tuhan. Mereka memaksa dia duduk di atas potong balok. Kemudian mereka menganyam sebuah mahkota duri yang mereka pasang pada kepalanya yang kudus itu. Mereka memasang sebatang buluh pada tangan Tuhan dan mengolok-olok dia, sambil memberi hormat kepadanya seperti kepada seorang raja. Udah. Masih Nah. Lanjutannya Pak? Habis. Belum. Ya, habis. Belum keluar. 408 masih ada ya? Belum keluar. Ini Belum keluar. udah- Lanjutannya belum keluar. Oh iya, Nah, bentar ya. ya udah keluar. Ya sekarang. Mereka Oke. meludahi wajahnya, sementara orang lain mengambil bulu itu lalu memukul kepalanya. Beberapa orang lain menyakiti dia dengan menamparnya. Yang lain lagi menutupi wajahnya lalu dengan kepalan tangan mereka meninjunya. Yesus menanggung semua itu dengan tenang. Siapa dapat memahami dia, memahami penderitaannya? Mata Yesus tertunduk. Aku merasakan apa yang sedang terjadi dalam hati Yesus yang teramat manis pada saat itu. Biarlah setiap jiwa merenungkan apa yang diderita Yesus pada saat itu. Mereka berusaha saling berlomba dalam menghujat Tuhan. Aku tak habis pikir, dari mana datangnya kejahatan sebesar itu di dalam diri manusia. Semua itu disebabkan oleh dosa. Di sini cinta dan dosa telah bertemu. Terima kasih Pak Thomas. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu, ini mengulang ya kejadian secara garis besar apa yang terjadi terhadap diri Yesus. Tadi dikatakan di sini baris ke apabila aku membenamkan diri bla 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 sesudah didera oleh para algojo, kan dia didera ya, punggung, dada, dan bergantian algojonya mendera sampai capek. Dan mendera ini ada dua macam, mengikuti cara Yahudi atau cara Romawi. Kalau cara Yahudi ada batasnya Bapak Ibu.
harus di bawah 40 kali. Tapi kalau cara Romawi tanpa batas. Jadi bisa mati. Dan banyak yang mati pada waktu didera. Sebelum ke hukuman selanjutnya. Sesudah didera oleh para algojo, Tuhan dibawa ke tempat lain. Kemana itu? Jadi ada sebuah serambi gitu di pos jaga. Ada pos jaga di situ. Pos jaga tentara-tentara itu, prajurit itu. Yesus dibawa ke situ, Bapak Ibu. Nah, di gardu jaga itu ya. Dia masuk. Kemudian disitulah Yesus nanti akan dimahkotai dulu. Sekitar 50 orang dari prajurit itu memuaskan, ingin apa? Menganiaya serta menyiksa Tuhan. Karena di hati mereka itu berjasa. Semakin kejam akan menyenangkan bosnya gitu. Jadi di samping itu mereka juga disuap ya oleh para imam-imam besar itu untuk menyiksa Yesus. Sebagian besar dari mereka itu para hamba atau pelayan para sipir penjara dan para prajurit. Nah, begini. Kemungkinan besarnya, tapi ini hipotesa. Tapi yang paling masuk akal. Kemungkinan besarnya, setelah Pilatus itu memerintahkan penderaan untuk Yesus, Pilatusnya itu pergi loh itu. Nggak nungguin. Juga pada waktu Herodes. Herodes pada waktu itu setelah mengolok-olok Yesus, dia pergi. Nggak nungguin gitu. Nah, ini kita di Pilatus ya. Pilatus menjatuhkan hukuman untuk dera pada Yesus. Kemudian dia pergi. Nah, kemungkinan besarnya begitu. Pelaksanaannya diserahkan kepada selesai penderaan, Pilatusnya belum kembali. Ini titik atau momennya. Setelah penderaan, Pilatusnya belum kembali, kan nganggur tuh. Di momen ini, para prajurit itu masih memikirkan suatu hiburan buat mereka. Suatu hiburan yang kejam gitu ya. Dan mereka teringat bahwa Yesus pernah mengaku sebagai raja. Maka bagi mereka, ada baiknya nih kalau ia dinobatkan sebagai raja, tapi sebagai lelucon gitu. Alangkah baiknya kalau dia itu dikasih mahkota, terus dikasih jubah, terus dikasih tongkat. Nah, ide ini bukan dari Pilatus ya, tetapi karena nganggur tadi itu, karena Pilatusnya belum kembali. Tapi nggak tahu di mana Pilatusnya. Karena pada waktu itu tradisinya, kalau seorang raja itu dinobatkan, mereka itu diberi jubah warna ungu, karena warna ungu itu kain warna ungu itu paling mahal. Terus dikasih mahkota, diurapi, kemudian dikasih tongkat gitu ya, seperti paus itu kan ada tongkatnya itu ya. Nah, itu merupakan atribut resmi seorang raja. Perlakuan seperti itu. Wah, kalau gitu Yesusnya mengaku raja nih. Kalau begitu diperlakukan begitu saja gitu. Nah, mahkota duri itu, tapi spesial ini. Para terhukum yang lain itu nggak pernah dimahkotai duri Bapak Ibu. Sebelum Yesus nggak ada. Dicambuk ya, disalib ya, tapi nggak ada yang dimahkotai duri. Ini gara-gara dia mengatakan dia seorang raja. Jadi mahkota duri ini spesial dianyam untuk Yesus saja, nggak kepada para terhukum yang lain. Jadi nggak lazim lah terhukum dikasih mahkota pada waktu itu. Kemudian mereka ngambil buluh. Buluh itu seperti batang begitu ya. Tengahnya itu bolong berungga gitu. Seperti hisop. Nah, seperti hisop. Dan kemudian batang buluh tadi diberikan di tangan kanannya Yesus. Dipegangkan begitu. Karena untuk sebagai lambang kekuasaan lah gitu. Duri-duri di mahkota tadi itu menancap di kepala Yesus berkeliling gitu ya, di dahi dan di kepala. Sehingga keluar darah segar Bapak Ibu. Tetapi masalahnya mahkota itu kekecilan diameternya itu. Dianyam begitu kekecilan jadi nggak bisa masuk ke kepalanya Yesus. Jadi di atas doang begitu kan, nggak bisa masuk. Itu pun sudah melukai karena duri-durinya tajam. Prajurit itu untuk memasukkan mahkota ini karena mereka sendiri nggak mau tertusuk ya, karena ujungnya beracun gitu, membuat pedih, membuat
Ada pedih, ada gatal, ada seperti panas begitu. Nah, karena mereka itu tidak mau tertusuk juga, mereka memasukkannya pakai tongkat tadi, itu pakai bulu tadi yang di tangannya Yesus, dipukulkan di kepalanya. Jadi ya durinya masuk dalam gitu ya. Diperkirakan begini, kalau tumbuhannya masih muda, Sisyphus spinacrisi tadi itu 2 cm sampai 5 cm. Tapi kalau pohonnya tua, itu 5 sampai 10 cm panjang durinya. Kemungkinan perkiraan pribadi saya enggak yang 10 cm begitu. Karena di Beata Emmerich di belakang, bagian belakang dikatakan pada waktu Bunda Maria menerima jenazah Yesus, dia mencabuti duri tadi dengan pinset. Kalau 10 cm mungkin mudah kan, nggak usah pakai pinset. Tapi mungkin sekitar 2 sampai 5 cm. Tapi itu bayangan saya sendiri ya. Kemudian setelah dipasang mahkota duri tadi dengan dipukul pakai buluh tadi itu yang tangan kanannya dia sendiri. Kan tadi dikasih buluh ya di tangan, direbut, dipukulkan, baru yang lagi. Kemudian dia didudukkan dengan kasar gitu, atas sebuah pilar gitu, pecahan pilar dari marmer, tiang marmer lah, seolah-olah sebagai tahta. Prajurit menganggap pecahan pilar tadi sebagai tahta. Padahal sebetulnya tahta Yesus itu yang paling mulia di dunia ini, bukan pilar itu. Di mana Bapak Ibu? Tahta Yesus paling paling mulia pada waktu dia hidup di dunia. Tahtanya di mana? Boleh ada yang kasih pendapat? Tahta Yesus ada di mana pada waktu dia hidup di dunia? Kayu salib. Betul Pak Thomas. Tahtanya itu di kayu salib itu. Jadi dia pakai mahkota darah ini, nantinya itu bisa kayu salib itu tahtanya. Tapi Pak Jody menganggap potongan pilar ini sebagai tahtanya. Dan potongan pilar ini disimpan di gereja makam Yesus di Yerusalem seperti ini. Bapak Ibu, apa makna dari mahkota duri ini? Duri-duri tadi yang menusuk dan menyiksa Yesus itu sebetulnya sebagai tebusan atas pikiran-pikiran jahat dan kesombongan kita. Baik kesombongan duniawi, material ya, kesombongan yang paling besar, yang paling rendah levelnya itu menggunakan kekayaannya. Kemudian kesombongan rohani di tingkat yang lebih tinggi, kesombongan moral di tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan pemikiran atau jiwa, inilah yang dipenuhi, dilambangkan dengan tusukan dari duri tadi pada kepalanya Yesus. Jadi inilah penebusannya, inilah silih yang dilakukan oleh Yesus. Oleh karena itu, di Injil juga dikatakan kan, jika engkau mengingini wanita itu, walaupun dalam pikiran saja ya, belum menyentuh, belum apa-apa, engkau telah berdosa. Nah ini kaitannya di situ. Jadi kalau belum dibuahi, belum dilaksanakan dalam perbuatan, itu pun sudah berdosa. Jadi Yesus betul-betul mengambil dari hal yang terkecil. Tidak seperti hukum Taurat. Kalau kamu berzina, kamu dirajam. Tapi belum berzina kan pasti ada pemikirannya dulu. Membayangkan kapan, bersama siapa, di mana. Nah itu, sejak itu harusnya sudah dicegah. Jangan sudah kebakaran rumah atau kompleksnya baru dipanggilin pemadam kebakaran, nggak berguna kan. Kalau masih korek api ya bisa dimatikan, ditiup. Jadi Yesus melihat menyempurnakan hukum Taurat. Bukan hanya merajam orang yang berzina, tetapi dari pikiran saja. Inilah duri-duri yang menyiksa Yesus. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, jika kita berpikiran jahat, iri hati,
sombong, pokoknya yang berkaitan dengan pikiran ya atau jiwa. Tapi dimaknai lain juga bisa diartikan lain dalam hubungan kita dengan sesama. Duri itu melambangkan seseorang yang mau menderita demi orang lain. Karena Yesus kan mau menderita itu demi kita. Seperti kita mau mengasihi orang lain. Walaupun kita menderita. Jadi seolah-olah kita sebagai berlaku sebagai Yesus bagi orang itu. Nah, kalau dimaknai kita dengan sama ya. Seperti yang dilakukan oleh Yesus terhadap kita. Jadi demi melaksanakan kehendak Allah mestinya ya. Kita menderita bukan karena kesalahan kita, tapi demi melaksanakan kehendak Allah. Karena seseorang yang mau mencintai orang lain samanya. Sampai menderita. Nah itulah durinya. Kita menjadi sebuah refleksi. Maukah aku mempersembahkan diriku demi saudara-saudaraku, demi teman-temanku, sahabatku, di komunitasku, di parokiku, dengan pengorbanan ini? Kalau Tuhan itu mau meletakkan kemuliaannya demi kita yang berdosa, kenapa aku tetap memegang harga diriku setinggi-tingginya ya? Ini aku loh. Nggak mau aku begitu. Nah, kadang-kadang orang-orang pada begitu ya Bapak Ibu. Ada suatu kutipan kalimat yang bagus yang saya temukan dari Santa Elizabeth. Santa Elizabeth dari Hungaria. Kalimatnya begini Bapak Ibu. Yang paling bawah ini. Bagaimana aku dapat memakai mahkota emas ketika Tuhan memakai mahkota duri dan dia Tuhan dan mengenakannya untukku. Tuhan memakai mahkota duri itu untuk menebus dosaku. Bagaimana aku yang ditebus memakai mahkota emas? Tapi jangan dibayangkan mahkota emas beneran ya. Maksudnya di sini adalah cinta dunia. Berfoya-foya dengan hidup duniawi. Ini kutipan dari Santa Elizabeth. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi kita kembali ke slide ini ya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita itu diminta oleh Yesus untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti dia. Ya kan? Nah, kenapa ya Bapak Ibu? Tuhan tidak mengatakan, pakailah mahkota durimu, pikulah salib, ikutilah aku. Karena menyangkal diri di sini adalah penyebab utama agar Tuhan tidak tertusuk duri. Menyangkal diri dari keinginan-keinginan duniawi kita. Belum dibuahi dari perbuatan, menjadi perbuatan ya. Ya nggak tahu ya kenapa. Tapi kan di Injil tidak dikatakan kenakanlah mahkota dirimu, tapi sangkalah dirimu, pikulah salib, ikutilah aku. Inilah yang mungkin Yesus kehendaki kepada kita masing-masing. Walaupun di Injil tidak ditulis, maukah engkau Loki misalnya, memakai mahkota duri, memikul salib, dan mengikuti aku. Jadi jangan lupakan mahkota dirimu itu. Ambil sekarang, pakailah di kepalamu. Jangan sombong. Jangan berpikiran jahat. Kalau begitu, Bapak Ibu, apa yang paling dekat menemani Yesus pada waktu sengsaranya? Yang paling dekat menemani Yesus pada waktu sengsaranya adalah salib dan mahkota duri. Dua barang ini yang ada pada dirinya. Sampai dia di Kalvari. Tapi kalau manusia, ini kan barang ya. Kalau manusia,
yaitu Simon dari Kirene. Dialah manusia yang menemani Yesus meringankan bebannya. Yang lain ada, tapi melihat saja. Baik Yohanes Rasul, para wanita kudus, banyaklah gitu ya. Tapi melihat. Sedangkan Simon dari Kirene mengangkat beban yang harusnya ditanggung oleh Yesus. Kalau orang. Tapi kalau barang yang melekat kan salib ya, dan mahkota duri. Jadi sebetulnya dua barang inilah yang paling dekat dengan Yesus. Karena nempel, pundak kanannya pun sampai luka ya, besar sekali. Karena memanggul salib tadi itu. Sudah dicambuk, luka, dagingnya terbuka, disuruh mikul salib. Tambah besar lagi kan. Nah, Bapak Ibu, apakah kalau zaman dahulu Yesus ditemani oleh Simon dari Kirene ya untuk memanggul salibnya. Kita pun sekarang Bapak Ibu sebetulnya mempunyai Simon dari Kirene yang lain. Dalam perjalanan hidup kita kan, kita juga dibantu oleh saudara, sahabat, orang tua, anak, siapapun. Secara langsung dan tidak langsung. Baik secara materi, secara moral, kasih semangat, motivasi, dan lain-lain. Jadi sebetulnya, ya kita itu sama dengan Yesus itu. Gambaran dari kisah sengsara itu adalah petunjuk bagi kita. Kamu sudah aku sediain Simon dari Kirene. Zaman sekarang gitu ya, namanya siapa gitu ya. Tapi kamu harus mengambil salib. Kamu harus mengenakan mahkota dulu. Nah pada waktu itu, Yesus ditonton oleh banyak orang itu. Dan mereka berteriak-teriak. Sorak-sorai senang sekali. Menyemangati prajurit yang menyiksa Yesus tadi. Pada orang-orang itu seminggu yang lalu, ya seminggu ya, berapa 5 hari yang lalu, pada waktu Minggu Palem, waduh, memperlakukan Yesus sebagai raja ya, tapi naiknya keledai, bukan kuda. Kuda itu mewah ya. Yesus itu miskin. Hidup dalam kemiskinan. Jadi mereka yang bersorak-sorai itu sekarang juga bersorak-sorai lagi. Tapi kalau dulu itu menginginkan sang raja datang gitu ke Yerusalem, kalau sekarang menginginkan untuk dibunuh. Dan sebagai dari mereka adalah orang-orang Opel. Opel itu sebuah daerah di situ. Penduduknya banyak dibantu oleh Yesus, disembuhkan karena kejatuhan bangunan dan menara. Sekarang bisa dengan mudahnya berbalik. Apakah kita juga seperti mereka, orang-orang Opel itu? Ada loh Bapak Ibu, dan saya pernah melakukannya. Dikasih rezeki, dikasih rahmat oleh Tuhan, tapi dipakai rahmat Tuhan tadi untuk melukai Tuhan. Kok bisa ya? Oh bisa Bapak Ibu. Jadi dengan punya uang sedikit ya, saya punya uang sedikit, saya pakai untuk hal yang tidak benar. Jadi padahal uang itu dari Tuhan. Memang kita kerja. Tetapi jadi berbalik untuk melukai Yesus. Persis seperti orang-orang di sana ini. Baru ditolong dalam hitungan hari. Sudah lupa. Ya, bahkan menyiksa Yesus. Jadi mereka itu bersorak-sorai menyemangati para prajurit untuk semakin menyiksa. Nah, duri-duri itu sengaja dibengkokkan ke arah dalam Bapak Ibu. Duri-durinya itu agak lentur gitu. Jadi nggak keluar. Mahkotanya itu durinya menghadap ke dalam. Gitu. Bapak Ibu, mereka memukulkan kan tadi bulunya itu ke kepala Yesus, itu berdarah-darah Bapak Ibu. Sampai darahnya itu netes di mata, mengalir ya. Jadi matanya itu penuh gumpalan darah, kering. Bunda Maria pada waktu menerima jenazah Yesus, itu membersihkannya susah. Karena matanya itu lengket dengan darah. Dan darahnya terus mengalir ke bawah, sampai ke mulut. Itulah yang pelepas dahaga Yesus, itu darahnya sendiri. Jadi itu yang membuat
Kan Yesus tuh lidahnya lengket ke langit-langit karena sangat haus. Dan itu darahnya dia sendiri yang membasahi tenggorokannya. Mereka mencemooh wajah Yesus, mencemooh Yesus ya, dan meludahi wajahnya. Wah, itu sangat buruk. Sebuah refleksi buat kita. Apakah aku suka menggosip ya? Menjelekkan orang lain. Ya itu kita meludahi Yesus itu. Apakah aku suka memaki-maki orang lain? Ini adalah kumpulan dari perbuatan para prajurit itu. Yang kita lakukan saat ini kepada Yesus. Mereka itu pura-pura menghormati, berlutut di hadapan Yesus, seolah-olah sebagai raja gitu kan, dikasih mahkota, pegang tongkat, pakai mantel warna merah. Tapi mantelnya itu, jaketnya itu sudah usang, sudah rusak. Karena para prajurit itu sebelum memakai perisai itu memakai kayak jubah itu. Jadi itu yang sudah bekas lah gitu, dipakaikan ke dia. Sambil mengatakan, salam hai raja orang Yahudi. Nah, sekujur tubuhnya Yesus itu gemetar Bapak Ibu. Pasti infeksi. Karena lukanya terbuka di seluruh tubuh, diludahin lagi. Pasti demam kan? Jadi nggak karu-karuan rasanya. Seperti itu masih disiksa di kepalanya seperti itu. Dengan mahkota duri tadi. Kejadian ini berlangsung 10 menit Bapak Ibu. Penyiksaan dengan mahkota duri ini yang dipukul, diolok-olok dan sebagainya itu, dicemooh itu selama 30 menit durasinya. Nah, mereka itu semakin menjadi-jadi seperti orang kerasukan karena memang menerima uang bayaran ya, disuap begitu, dan senang sekali hatinya untuk supaya dipuji oleh atasannya karena sudah memperlakukan Yesus dengan sangat buruk. Tapi Yesus dikatakan oleh Faustina menanggung semuanya itu dengan tenang. Dikatakan oleh Faustina, siapa dapat memahami dia, memahami penderitaannya. Faustina terus begitu ya. Kenapa begitu? Karena bagi Yesus jiwa kita, jiwa manusia lebih penting dari kehormatan dan harga diri. Luar biasa ya. Coba ambil Tuhan kita luar biasa. amplop yang tadi kamu taruh di tas Nah, itu. pandangan mata Yesus Bapak Ibu itu tidak menaruh kebencian kepada para penyiksanya tadi. Tapi justru berbelas kasih. Sambil menangis ya, mengeluarkan air mata yang bercampur darah tadi. Darahnya dari atas gitu ya. Meleleh di pipinya. Jadi kalau ada gambaran wajahnya itu penuh darah ya karena itu salah satunya. Menandakan kesedihan yang amat sangat luar biasa. Duri itu menjadi lambang untuk murid Kristus ya, murid Yesus itu. Duri itu menjadi lambang. Lambang apa? Lambang dosa. Hasil penyimpangan dari kehendak Tuhan. Dosa itu membuat kehidupan kita jadi berduri. Rupa-rupa hal yang menyakitkan di keluarga, di masyarakat, di persekutuan doa, di komunitas, di sekolah gitu ya. Itu semua sebetulnya ya karena dosa ini. Jadi dosa selalu menimbulkan penderitaan. Selalu. Tetapi jangan dibalik, penderitaan tidak selalu diakibatkan oleh dosa. Penderitaan yang tidak diakibatkan oleh dosa, itulah salib. Seperti Yesus, dia tidak berdosa. Tetapi dia menderita. Nah, duri-duri ini lambang dari dosa kita. Yang sekarang ini menusuk kepala Yesus. Bagi Tuhan, waktunya adalah waktu kekal ya Bapak Ibu. Hanya satu waktu, yaitu masa kini.
Kalau bagi manusia, ada masa lalu, sekarang, dan masa depan. Bagi Tuhan nggak ada. Ya saat ini, waktunya waktu kekal. Bapak Ibu, dosa-dosa kita yang sekarang pun menusuk kepala Yesus. Seperti duri-duri tadi, yang kita tancapkan ke kepalanya. Nah, apakah kita masih mau berbuat demikian dengan pemikiran-pemikiran kita, kesombongan-kesombongan kita? Dosa yang susah memang, kesombongan itu Bapak Ibu. Merasa dirinya rendah hati itu sebuah kesombongan. Jadi sangat apa ya, memang sulit sekali untuk tidak jatuh dalam dosa kesombongan ini. Merasa dirinya lebih dari orang lain, sudah jatuh lagi. Bagi prajurit Romawi, mahkota duri adalah suatu hinaan, ya kan? Tapi bagi Yesus, bagi kita, itu pemenuhan nubuat, yaitu hamba yang menderita. Dinubuatkan oleh Yesaya, ya, bisa dibaca sendiri bab 53. Hamba yang menderita itu dipenuhi sekarang oleh Yesus. Dan Sang Mesias dipenuhi juga di bab 19. Bagi mereka suatu hinaan, padahal bagi kita adalah pemenuhan nubuat. Jadi Yesus menanggung semuanya ini, semuanya demi kita, demi aku, demi Bapak Ibu. Kasihan sekali Bapak Ibu. Saya membayangkan seperti itu sering, kalau jam 3 siang sering apa ya, menyesali sendiri gitu. Tetapi itu hanya sebatas perasaan kalau kita menyesal sedih. Sedih itu sebuah perasaan. Gembira sebuah perasaan. Kita harus lebih daripada itu. Lebih dari sebuah perasaan. Jadi menjadi sebuah pertobatan yang berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Memang dimulai dari perasaan, nggak apa-apa. Perasaan sedih, gembira gitu ya. Kalau sini sedih pasti. Mengenang sengsara Yesus. Tetapi yang diperlukan adalah menjadi seperti dia. Meniru teladan dia. Pengampunan. Dia diperlakukan seperti itu, dia malah berdoa. Ampunilah ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia memandang jauh ke depan itu, atau memandang ke bawah ke lantai. Jadi dia tidak memandang orang yang melakukan itu. Tidak ada kebencian terhadap orang-orang itu. Bisakah kita tidak membenci sama kita? Suatu perjuangan ya Bapak Ibu, termasuk saya. Saya mencoba untuk tidak sama sekali membenci seorang pun. Jatuh bangun, kecewa mungkin iya, tapi kalau membenci, mungkin puji Tuhan sudah mulai mereda. Dulu iya, tapi kecewa pada orang, iya, sampai sekarang masih. Nah ini dengan merenungkan kisah sengsara harusnya mulai hilang. Ya semoga ya kita bergandengan tangan bisa bersama-sama. Kalau sendirian biasanya gagal ya Bapak Ibu. Kalau ada teman yang bisa mengajak kita lebih bersemangat. Dia bisa, masa aku nggak bisa gitu ya. Nah, jadi mahkota duri ini sebetulnya ikonik, suatu ikon gitu ya dalam penyaliban Yesus. Karena satu-satunya orang terhukum yang dikenakan mahkota duri dan disalib hanya Yesus. Disalib banyak ya. Jadi ini betul-betul ikon. Tadi Pak Thomas mengatakan yang paling menyakitkan apa? Katanya mahkota duri. Dari mana kita tahu? Kita tidak boleh berasumsi ya. Coba kita lihat. 759 dulu. Tolong baca salah satu Bapak Ibu. BHF 759. Saya bantu. Masih boros. BHF 759. Pada suatu hari, sesudah kaul setahun, dalam doa aku melihat cahaya yang sangat terang, dan cahaya itu keluar sinar-sinar yang menyelubungi aku. Kemudian tiba-tiba aku merasakan rasa sakit
yang nyeri pada tanganku, kakiku, dan lambungku, dan merasakan tusukan duri-duri dari mahkota duri. Terima kasih. Dikatakan di sini, aku merasakan sakit si Faustina ini. Tangan, kaki, lambung, dan kepala. 4 ya. Kenapa badannya nggak disebutin ya? Kan badannya dicambuk ya. Depan dan belakang. Sampai dagingnya pun pada lepas-lepas. Tapi yang dikatakan sangat menyakiti Yesus ada tangan, kaki kan dipaku ya. Lambung karena ditombak oleh Longinus. Dan tusukan duri. Tapi yang mana di antara 4 ini? Coba tolong baca berikutnya di 291 sekarang. PHF 291. Pada suatu kesempatan, aku melihat seseorang hampir saja melakukan suatu dosa berat. Aku mohon kepada Tuhan untuk mengirimkan kepadaku siksaan-siksaan yang paling berat, supaya jiwa itu dapat tertolong. Tiba-tiba, aku merasakan rasa sakit yang amat nyeri karena mahkota duri pada kepalaku. Hal itu berlangsung sangat lama. Tetapi orang itu tetap tinggal dalam rahmat Tuhan. Terima kasih Bu Ros. Ternyata Bapak Ibu kita baru tahu ya dari Faustina. Jadi Faustina itu melakukan silih di sini. Pada suatu kesempatan dia melihat hampir saja seorang melakukan suatu dosa berat. Jadi belum terwujud ya. Hampir. Aku mohon kepada Tuhan untuk mengirimkan kepadaku siksaan-siksaan yang paling berat, paling mungkin nggak ada yang lebih. Supaya jiwa itu dapat tertolong. Apa yang dikirim oleh Tuhan? Mahkota duri. Tiba-tiba aku merasakan rasa sakit yang amat nyeri. Karena mahkota duri pada kepalaku. Jadi bukan tangan. Bukan kaki yang dipaku. Bukan lambung yang dirobek oleh tombak. Bukan tubuh yang dicambuk. Padahal jumlah cambukannya banyak sekali. 721. Ini mahkota duri. Durinya itu sekitar 50 sampai 60 duri. Tapi nggak ada angka pastinya. Kalau Bapak Ibu baca kain kafan, manusia kain kafan, dari simulasi komputer, itu ditemukan bekas luka di kepalanya itu antara 50 sampai 60. Diperkirakannya segitu. Dari analisis komputer yang paling canggih itu begitu. Ternyata itu yang paling menyakiti Yesus. Kalau di bayangan saya, selalu kakinya. Karena kakinya kan ditumpuk ya. Kakinya ditumpuk, dipaku. Jadi setelah tembus kaki yang pertama kan mulai menembus kaki yang kedua awal. Tapi kan kaki pertama dilewatin paku, terus begitu ya. Saya pikir, wah sakitnya kayak apa itu gitu. Jadi saya yang bayangin itu lepasnya engsel, sendi, kemudian dipaku. Tapi ternyata mahkota duri Bapak Ibu. Nah ini yang apa namanya, kita sangat bersyukur ya, melalui Santa Faustina kita diberitahu oleh Yesus. Ini loh yang aku rasakan. Kalau enggak kita tahu dari mana, ya enggak akan tahu. Ya nggak tahu suatu ketika akan dikirim Santa siapa atau Santo siapa lagi untuk memperjelas lagi, ya mungkin saja ya. Tapi pada waktu zaman kita hidup sekarang ini ketemu di Zoom, melalui Faustina lah kita bisa bersama-sama mengetahui ternyata di kepala itu tidak main-main. Artinya segala sesuatu itu selalu bermula dari pikiran. Jangan nyalahin tangan yang memukul orang lain. Karena nggak mungkin mukul sendiri. Pasti pikirannya menyuruh tangan kita ya, melalui saraf sensorik ke saraf motorik untuk nusuk, untuk mukul gitu. Mungkin dia itu hanya suruhan dari jiwa. Memaki orang lain. Memfitnah orang lain. Menggosipkan orang lain atau dan sebagainya. Itu dari hati dulu Pas. Mulut nggak bisa berkata-kata sendiri kecuali tidur ya. Tidur
mengigau atau apa ya itu mungkin nggak sadar. Tapi kalau dalam keadaan sadar pasti atas perintah otak. Jadi itulah yang sangat menyakiti Yesus. Segala sesuatu dosa yang terkait dengan pikiran kita, dengan jiwa kita. Jadi siksaan paling berat kita buktikan karena Faustina minta, tolong kirimlah yang paling berat, yaitu tusukan duri. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah kita bahas bahwa setiap orang yang mau mengikuti Yesus harus menyangkal diri, memikul salib. Nah, menyangkal diri tadi untuk menghindari Yesus tertusuk duri. Dapat dikatakan tanda petik, mari pakailah mahkota duri kita. Jadi tujuannya agar kalau pikiran kita, jiwa kita tidak baik, kita mengalami seperti Faustin. Kita ketusuk, terus sadar. Kalau Faustin kan melakukan silih tuh, orang lain dia ingin selamatkan. Kita ya pasti ibu-ibu, bapak-ibu di sini pasti di tingkat, semoga banyak di tingkat Faustina. Kalau saya mikirin tingkat diri sendiri dulu, nggak usah melakukan silih demi dosanya si A, si B gitu ya. Demi dosaku, Tuhan tolong duri di mahkotaku ini tusuklah aku supaya aku sadar. Kalau Faustina kan mau menderita demi orang lain, sampai dia kepalanya jatuh. Pernah ya nomor berapa itu dikatakan kepalanya membentur karena saking sakitnya nggak karuan, minta dikirim untuk silih bagi orang lain. Dikirim mahkota duri ini sampai terjatuh gitu. 759 atau berapa saya lupa. Jadi sakitnya sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Sehingga menyangkal diri itu sangat penting. Kita biasanya konsentrasi di memikul salib. Tetapi sebetulnya tidak hanya satu itu ya. Memakai mahkota duri juga penting. Tapi di Injil nggak ada memang. Yang maksud saya ini suatu ilustrasi ya. Jadi menyangkal diri di dalam Alkitab itu tujuannya adalah untuk mengesampingkan keinginan atau identitas duniawi kita dan fokus kepada identitas surgawi, identitas pengikut Tuhan. Jadi, oh, Loki itu bukan yang naik mobil itu loh, Kijang, Innova, bukan begitu. Jadi, nggak berharga kan, atribut duniawi jadi nggak berharga. Walaupun itu sebuah mimpi buat saya punya mobil Innova. Tapi di mata Tuhan, angkot aja cukup. Karena itu identitas, nggak penting identitas duniawi. Tapi identitas surgawi lah yang penting buat kamu. Jadi orang yang mau mengikut Yesus harus mau melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Menyangkal diri, memikul salib, memakai mahkota duri, memikul salib, mengikuti dia. Ya. Nah itu suatu ilustrasi dari mahkota duri. Bapak Ibu, bagaimana caranya kita supaya bisa begitu? Supaya bisa memperoleh identitas surgawi, tidak menekankan identitas duniawi. Itu bisa dengan cara kita hidup dipimpin oleh roh. Tidak lagi hidup dipimpin oleh daging. Keinginan daging. Tidak dipimpin oleh keinginan mata. Mata itu organ yang paling banyak menimbulkan dosa. Bukan telinga. Ya telinga bisa. Dan mata itu yang utama. Melihat segala sesuatu yang baik, yang buruk, bisa membuatnya jadi berdosa. Melihat yang baik juga bisa jadi iri. Melihat temannya sukses, tetangganya sukses, beli mobil baru, beli rumah baru, bisa iri juga kan. Melihat pornografi juga bisa kepingin juga. Jadi mata itu organ yang paling ini. Ya, paling menimbulkan banyak dosa. Jadi keinginan daging kita jangan ikuti, keinginan mata kita nggak ikutin, dan jangan mengikuti keangkuhan hidup atau kesombongan. Itu mencoba untuk hidup di dalam kerendahan hati. Mari bersama-sama kita berjuang untuk rendah hati, karena ini adalah hal yang tidak mudah Bapak Ibu.
betul-betul tidak mudah. Karena orang yang merasa rendah hati berarti dia masih sombong. Jadi susah sekali memang. Saya juga sampai nggak ngerti harus bagaimana gitu. Eh, Menekan itu susah sekali. Jadi saya masih sombong sekali gitu. Demikian Bapak Ibu, saya kira waktunya sudah habis ya Bu Ros ya. Ya, Kita bisa untuk ya sharing, jawab bisa 15 menit berdiskusi. gitu. Terima kasih. Oke. Terima Sudah Mbak Ida. kasih Pak Loki atas pengajarannya, sharingnya ya pada malam hari ini. Ini hal yang baru lagi buat kami nih, baru tahu.